Osasco bukan tempat di mana mimpi biasanya lahir. Ini adalah sudut kota São Paulo yang sering terlupakan. Jalanan becek, rumah-rumah berdempetan, kabel listrik kusut, dan anak-anak kecil bermain di selokan yang dipenuhi nyamuk dan kotoran. Tapi disitulah, di tengah bau sampah dan suara tembakan dari kejauhan, seorang anak kecil bernama Anthony menendang bola plastik penuh lubang. Wajahnya dekil, kakinya penuh luka, tapi matanya menyala, penuh harapan. Anthony lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Dos Santos bekerja serabutan, kadang jadi tukang cat, kadang jadi tukang bangunan. Ibunya, Cremilda, selain pahlawan tanpa jubah. Ia mencuci, menyetrik, dan membersihkan rumah orang lain demi bisa membeli nasi dan kacang untuk anak-anaknya. Rumah perfectionnya hanya cukup untuk tidur dan berteduh. Kadang hujan deras mengguyur tanpa ampun, dan air masuk dari celah atap yang bocor. Tapi Anthony tak pernah berhenti bermimpi. Di dinding kamarnya yang lapuk, ia menulis dengan aram, "Suatu hari nanti aku akan jadi pemain besar. Dunia akan tahu namaku." Setiap hari, Anthony bermain bola di gang sempit dengan teman-temannya. Mereka membuat gawang dari sandal dan bola dari kaos kaki yang digulung. Sepatu, hanya anak-anak kaya yang punya. Anthony bermain dengan kaki telanjang, bahkan saat aspal menyengat di siang hari. Luka di kakinya adalah bukti cinta pada mimpi yang belum terlihat. Anthony bukan anak paling kuat. Terkadang tubuhnya demam karena kurang makan, tapi dia tetap memaksakan diri ke lapangan. "Kalau aku berhenti sekarang, mimpi ini mati," katanya pada ibunya. Dan sang ibu, meski hatinya remuk melihat anaknya berjuang begitu keras, hanya bisa mengusap rambut Anthony dan berkata, "Tuhan pasti lihat, nak." Ketika usianya 9 tahun, Anthony mengikuti seleksi akademi São Paulo. Ia datang dengan kaos bolong dan celana pendek yang kebesaran. Pelatih sempat cetur, tapi saat Anthony menyentuh bola, semua terdiam. Ia menggiring bola dengan kecepatan dan kelincahan yang tak biasa untuk anak seusianya. Namun seleksi bukan akhir dari perjuangan. Setiap hari, Anthony harus naik 2 bus kota untuk sampai ke tempat latihan. Ia bangun pukul 4 pagi, menyiapkan air sendiri karena rumah mereka tak punya air panas. Ibunya hanya bisa membekali roti tawar dan air putih. Di akademi, ia sering jadi bahan ejekan. Sepatunya yang usang, badannya yang kurus, dan bajunya yang selalu sama membuatnya dipandang sebelah mata. Tapi Anthony tetap bermain. Dan pelan-pelan, pelatih mulai memperhatikannya. Ada masa di mana Anthony nyaris menyerah. Di usia 14 tahun, performanya menurun. Ia tidak dipanggil bermain selama 2 bulan. Ia sempat depresi, mulai mempertanyakan apakah mimpinya hanya ilusi. Tapi suatu malam, setelah gagal masuk starting 11, ia duduk di pinggir lapangan sambil menatap langit gelap. Iskram memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Tuhan, kalau aku memang tak ditakdirkan jadi pemain besar, tunjukkan sekarang. Tapi kalau engkau masih mau aku teruskan, beri aku satu alasan untuk bangkit." Keesokan harinya, pelatih memanggilnya dan memberinya kesempatan bermain dalam laga uji coba. Anthony tampil luar biasa. Ia cetak 2 gol dan 1 assist. Sejak saat itu, ia tak pernah berhenti berlari. Ia berlatih lebih keras dari siapapun, datang paling awal dan pulang paling akhir. Tahun 2018 adalah momen yang tak akan pernah dilupakan Anthony. Jadi akhirnya dipanggil ke tim utama, São Paulo. Saat itu usianya baru 16 tahun. Ia mengenakan jersey tim dengan nama Anthony di punggungnya. Ibunya menangis di tribun saat melihat anaknya masuk lapangan. Itu bukan sekadar pertandingan, itu adalah pengkisanan dari sangat bertahun-tahun. Di pertandingan itu, Anthony tak mencetak gol, tapi dia menunjukkan mental baja. Gocekan-gocekannya membuat para fans bersorak. Setelah pertandingan, ia mencium rumput stadion dan berdoa, "Terima kasih Tuhan, ini baru permulaan." Tahun 2020, datanglah tawaran dari klub besar Eropa, Ajax Amsterdam. Nilai transfernya fantastis untuk seorang pemuda dari Osasco. Saat manajer klub menyodorkan surat kontrak, tangan Anthony gemetar. Ini bukan hanya angka, ini adalah jembatan menuju impian tertingginya. Namun tak ada keberhasilan tanpa perpisahan. Ia harus meninggalkan keluarganya, Brasil, dan segalanya yang familiar. Ibunya memeluknya erat di bandara, menahan tangis yang tak mampu dibendung. "Kamu pergi membawa mimpi semua orang miskin di negeri ini, nak," bisiknya. Anthony mengangguk, menatap langit. "Ada tempat supaya setelah hati kali aku tak akan sia-siakan ini." Di Belanda tantangan baru menantinya. Ia tak bisa bahasa Belanda, tak akrab dengan cuaca dingin, dan rasa sepi menusuk tiap malam. Ia menangis diam-diam di apartemen kecilnya. Tapi saat masuk ke lapangan, semua rasa sepi itu lenyap. Anthony menjawab semuanya dengan kaki dan hatinya. Ia dah mencetak gol demi gol, melakukan selebrasi dengan penuh emosi, dan perlahan, nama Anthony mulai dikenal di Eropa. Tahun 2022, sebuah berita menggemparkan dunia sepak bola. Manchester United resmi merekrut Anthony dengan harga fantastis. Ia menjadi pemain Brasil termahal dalam sejarah klub.
Di saat itu, di gang sempit Osasco, anak-anak kecil bersorak bangga. Salah satu dari mereka telah menembus dunia. Saat mengenakan jersey merah dan berdiri di tengah lapangan Old Trafford, Anthony menatap sekeliling. Nama-nama legenda mengisi dinding stadion. Ronaldo, Giggs, Cantona, dan kini Mac namanya berdampingan dengan mereka. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berbisik, "Aku sampai, ibu, aku sampai." Tapi mimpi besar datang bersama tekanan besar. Fans Inggris kejam, media tanpa ampun. Hanya satu pertandingan buruk dan dunia akan mencacinya. Tapi Anthony tak gentar. Ia telah melewati rasa lapar, ejekan, dan luka. Kritik media bukan apa-apa dibanding itu semua. Anthony tiba di Manchester United dengan penuh harapan. Sebagai pemain muda berbakat yang menghabiskan waktu gemilang di Ajax, ia dipandang sebagai penyelamat di sayap serangan United. Dia memiliki segala yang diinginkan. Teknik luar biasa, kecerdasan dan kemampuan menggiring bola yang mengesankan. Dengan harga yang tinggi, ekspektasi juga melambung tinggi. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Seiring berjalannya waktu, Anthony tidak mampu memberikan dampak yang sama, seperti yang dia tunjukkan di Eredivisie. Premier League yang keras dan cepat, tidak memberikan ruang bagi gaya bermainnya yang mengandalkan kelincahan dan trik individu. Cedera, ketidakcocokan taktik, dan penurunan kepercayaan diri membuatnya semakin sulit menembus starting lineup Manchester United. Waktu terus berjalan, dan Anthony semakin terjebak dalam ketidakpastian. Setiap kali dia diberi kesempatan, ada rasa gugup yang terlihat jelas di matanya. Fans yang dulu berharap banyak padanya mulai meragukan kemampuannya. Kritikan di media sosial semakin keras, dan nama Anthony menjadi bahan pembicaraan bukan karena bakatnya, tetapi karena kekecewaan yang terus-menerus. Di ruang ganti, Anthony merasa semakin terisolasi. Ketegangan di antara pemain, tekanan dari pelatih yang semakin tinggi, dan perasaan bahwa dia tidak bisa memenuhi harapan. Klub membuatnya merasa lebih kecil. Bahkan saat dia berhasil mencetak gol atau memberikan assist, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Karena ketidakstabilan performa yang selalu mengintai. Namun syagada yang lebih menggambarkan keterpurukannya selain saat dia mendengar kabar bahwa klub memutuskan untuk meminjamkannya. Keputusan ini bukan hanya keputusan manajer atau direktur olahraga. Di sini adalah keputusan yang mencerminkan kenyataan pahit. Anthony harus pergi untuk mencari kesempatan baru, jauh dari bayang-bayang kegagalan yang membayanginya di Old Trafford. Etika kabar bahwa Anthony dipinjamkan ke Real Betis tersebar. Reaksi dari banyak orang beragam. Beberapa menganggap ini sebagai langkah mundur, sebuah pengakuan bahwa karirnya di Manchester United sudah berakhir. Tetapi bagi Anthony, Real Betis adalah harapan kembali, sebuah tempat yang memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Bagi seorang pemain muda yang begitu lama terjebak dalam tekanan dan harapan besar, pindah ke klub dengan atmosfer yang lebih tenang dan suasana yang lebih bersahabat seperti Real Betis bisa jadi adalah kesempatan emas untuk meraih kembali percaya diri dan menikmati permainan sepak bola. Di Real Betis, dia tidak lagi menjadi pemain yang harus membuktikan segalanya kepada dunia. Di sana dia semua adalah pemain yang diberi kesempatan untuk berkembang tanpa beban ekspektasi yang berat. Namun, meskipun Real Betis menawarkan peluang baru, perasaan emosional Anthony tidak bisa disembunyikan. Saat dia meninggalkan Manchester United, hatinya terasa berat. Ada rasa kehilangan, sebuah perasaan bahwa dia gagal membuktikan dirinya di klub yang dulu dia anggap sebagai langkah besar dalam karirnya. Ada juga perasaan bahwa dia belum memberikan yang terbaik bagi klub yang telah membayar mahal untuk dirinya. Semua itu berkecamuk dalam dirinya saat pesawat yang membawanya menuju Sevilla lepas landas. Ketika pindah ke Real Betis, Anthony merasakan perbedaan yang signifikan. Atmosfer di klub yang lebih kecil ini jauh lebih tenang. Tak ada tekanan yang membebani, hanya ruang untuk bermain dan berkembang. Pelatih Betis yang memahami apa yang sedang dirasakan Anthony memberi dukungan penuh kepadanya. Nggak ada lagi pertanyaan tentang harga transfer yang tinggi. Tidak ada lagi sorotan tajam dari media. Di Betis, Anthony kembali merasa seperti dirinya. Yang dulu seorang pemain yang bisa berkreasi di lapangan. Namun meskipun suasananya berbeda, rasa haus gol itu tetap ada. Di dalam dirinya, sebuah api berkobar, sebuah kebutuhan untuk membuktikan bahwa dia masih bisa mencetak gol dan menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah pemain yang berbakat. Betis memberi ruang baginya untuk bereksperimen kembali dengan permainannya. Setiap labiman, setiap pertandingan, ia merasa semakin terinspirasi untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pencetak gol yang haus akan kesuksesan. Namun, seperti perjalanan emosional lainnya, hal itu tidak mudah. Rintangan datang dari segala penjuru. Masih ada pertandingan di mana Anthony tak mampu menembus pertahanan lawan, berlarian tanpa hasil,
dan merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Setiap tembakan yang melenceng, setiap peluang yang terbuang, semakin memperbesar rasa haus itu. Tapi dia tahu satu hal, gol pertama adalah kunci. Jika dia bisa mencetak 1 gol, maka itu akan membuka pintu bagi lebih banyak gol lagi. Lalu datanglah momen itu. Real Betis bertanding melawan tim yang lebih kuat di La Liga, sebuah ujian besar bagi Anthony. Namun sesekali ini ada perasaan yang berbeda. Ketika bola datang kepadanya, ia tidak merasa terbebani. Meskipun tekanan di luar lapangan begitu besar, di dalam dirinya, Anthony merasakan satu hal yang tak bisa dijelaskan. Rasa percaya diri yang kembali menyala. Dia menggiring bola, melihat celah di pertahanan lawan, dan dengan tendangan keras yang penuh keyakinan, bola akhirnya bersarang di gawang. Itu adalah gol pertama Anthony setelah sekian lama. Sebuah gol yang bukan hanya berarti 3 poin untuk timnya, tetapi juga pembuktian diri bahwa dia masih bisa. Bahwa dia masih memiliki apa yang diperlukan untuk sukses di level tertinggi. Namun ketika dia merayakan gol itu, bukan hanya kegembiraan yang dirasakannya. Air mata mengalir dari matanya. Itu bukan sekadar gol biasa. Itu adalah pelampiasan dari rasa haus yang telah lama terpendam. Gol itu adalah simbol dari perjuangannya yang penuh dengan keraguan, dari perjalanan panjang yang dipenuhi dengan kegagalan dan kebangkitan. Gol itu adalah tangisan emosionalnya yang akhirnya pecah setelah bertahun-tahun berjuang melawan ketidakpastian. Setelah gol pertama itu, Anthony merasa seperti seseorang yang baru lahir kembali. Kepercayaan dirinya kembali pulih. Dan namun rasa haus gol itu tak pernah padam. Setiap kali dia berhasil mencetak 1 gol, keinginan untuk mencetak gol lainnya semakin membakar dalam dirinya. Anthony tidak ingin berhenti di 1 gol. Tidak ingin menjadi pemain yang hanya berpuas diri dengan pencapaian sementara. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kembali ke jalur yang seharusnya menjadi pemain yang bisa diandalkan di depan gawang. Namun setiap tantangan terus datang. Kadang-kadang dia berjuang untuk menemukan ritmenya. Pada beberapa pertandingan, peluang yang dia ciptakan tidak berbuah gol dan rasa frustasi kembali mengintai. Tapi Anthony tak pernah menyerah. Dia tahu bahwa untuk menjadi pemain yang besar, dia harus terus berusaha, terus berjuang, dan terus berlari menuju gol berikutnya. Setiap gol yang dia cetak di Real Betis adalah sebuah kemenangan. Hanya bagi tim, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Anthony belajar bahwa kadang-kadang gol bukanlah satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah perjalanan untuk mencapainya. Setiap tembakan, setiap langkah, setiap kegagalan, semua itu adalah bagian dari proses. Anthony menyadari bahwa dia bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi seorang pejuang yang tidak akan pernah berhenti berusaha. Dalam perjalanannya yang penuh dengan air mata dan tawa, Anthony menemukan kembali apa yang telah hilang, cinta terhadap permainan. Rasa haus gol itu yang tadinya menjadi beban, kini menjadi bahan bakar yang menggerakkan dirinya untuk terus berkembang. Setiap gol yang dia cetak tidak hanya mengisi gawang lawan, tetapi juga mengisi kembali ruang kosong dalam dirinya. Ruang yang pernah dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan. Di Real Betis, Anthony akhirnya menemukan kembali dirinya sebagai pemain sepak bola. Dia tidak lagi terjebak dalam tekanan atau ekspektasi. Yang dia punya kini hanya satu tujuan, mencetak gol, dan dengan setiap gol itu, menemukan kembali semangatnya yang sempat hilang. Saat banyak pemain sukses lupa asal mereka, Anthony justru kembali ke Osasco dengan tangan terbuka. Ia membangun akademi sepak bola gratis untuk anak-anak miskin. Ia telah membagikan sepatu, makanan, bahkan membayar pendidikan anak-anak tak mampu. Ia berkata, kalau aku bisa mengubah hidup satu anak, semua perjuanganku tak sia-sia. Ia menyambangi ganggang lamanya, memeluk ibu-ibu yang dulu memberi makanannya di jalan, dan mencium tangan ayahnya yang kini hanya bisa duduk di kursi roda. Ia tidak lupa, karena ia tahu tanpa mereka tak akan pernah ada Anthony. Ada satu hal yang Anthony pegang erat sejak kecil, iman. Ia percaya Tuhan tak pernah meninggalkannya, bahkan saat dunia menertawakannya. Dalam setiap gol, setiap selebrasi, setiap kemenangan Anthony selalu menunjuk ke langit. Bukan untuk gaya, tapi sebagai ucapan syukur. Ia pernah berkata dalam sebuah wawancara, Tuhan adalah satu-satunya yang percaya padaku saat tidak ada. Ia tahu hidupnya bukan sekadar soal bola. Ini tentang mewakili jutaan anak yang tidur lapar, yang memakai sepatu bolong, dan bermimpi di tengah hujan bocor. Cerita Anthony bukan kisah dongeng. Ini nyata. Ini tentang anak manusia yang tak menyerah saat semua alasan untuk menyerah ada di depan mata. Ini tentang keyakinan, air mata, dan cinta seorang ibu. Ini tentang bagaimana mimpi tak mengenal status sosial. Anthony menginspirasi kita semua bahwa kamu boleh lahir di tempat gelap, tapi kamu tetap bisa jadi cahaya untuk dunia. Dan sekarang, setiap kali Anthony berdiri di lapangan dengan kepala tegak,
Ia membawa suara anak-anak Osasco, harapan ibu-ibu miskin, dan doa dari tanah yang dulu menginjaknya. Yesha tidak hanya mencetak gol, ia mencetak sejarah.